Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan di subscribe. Halo guys, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang sedikit pengalaman aku selama aku kuliah. Jadi dulu tuh aku sempat ikut namanya kegiatan volunteer. Nah, menurut aku ini tuh wajib banget ketika aku mau sharing ke kalian betapa pentingnya kegiatan volunteer yang bisa mengenhance responsibility kita, yang bisa menjadi salah satu faktor kenapa sih kita tuh bisa peka terhadap permasalahan yang ada, juga terhadap kegiatan maupun kondisi sosial di setiap pelosok gitu, selain dari di daerah kita sendiri. Jadi kita sama-sama berangkat dari stasiun Bandung ke Surabaya. Nah, sebetulnya ini tuh harusnya langsung berangkat gitu, karena jadwalnya kapalnya itu kan dari Tanjung Perak itu sebetulnya udah ada. Namun ini tuh karena ada kendala dan lain sebagainya, jadi nggak bisa langsung berangkat gitu. Akhirnya ada kayak penundaan jadwal gitu dari pihak pelabuhannya. Jadi akhirnya kita stay di Surabaya untuk beberapa hari. Satu tim, satu rombongan gitu untuk ke Museum Tugu Pahlawan. Nah, berikut ini videonya. Jadi untuk masuk ke Museum Tugu Pahlawan ini kita bisa pakai kartu mahasiswa gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa atau nggak bawa, itu kita bayar 5.000. Nah, untuk pemesanan tiket saat pandemi ini jadi beda guys. Jadi kita bisa kunjungi situs tiketwisata.surabaya.go.id untuk pesan tiket langsung. Nah, ini sekarang kita udah masuk di bagian yang pertama, yang awal banget. Ini ada miniatur dari peta Museum Tugu Pahlawan itu sendiri. Ini dimulai dari awal sampai akhir, pokoknya kayak keseluruhan dari lingkungan museum ini. Nah, untuk yang di depan itu adalah papan informasi. Jadi Museum Tugu Pahlawan ini dibuat untuk mengenang dan memperingati jasa para pahlawan dalam mengusir penjajahan pada pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945. Nah, ini banyak banget koleksi-koleksi yang berkaitan dengan pertempuran itu. Di sini kita bisa dengar nih ada sesuai drama pidato dari Bung Tomo. Ini jelas banget. Nah, ini untuk di lantai 1. Di sini ada patung, foto, dan gambar. Kemudian kalau misalnya kita pindah, di sini ada ruangan yang biasa digunakan untuk pemutaran film pertempuran 10 November. Dan kalau misalnya kita mau pindah lagi ke lantai 2, di sini kita bisa lihat juga koleksi-koleksi barang-barang dari Bung Tomo yang dipakai perang. Setelah dari Museum Tugu Pahlawan, akhirnya kita nyari makan nih, dan ini juga salah satu rekomendasi tempat makan yang enak gitu. Ini rawon kalkulator, rekomendasi dari teman aku, dan ini rasanya enak. Aku sama teman-teman aku tuh juga diajakin ke salah satu museum. Nah, ini tuh museumnya cukup unik guys, karena sebetulnya ini tuh adalah kapal selam tapi dijadiin Monumen Kapal Selam atau Moncastle ini lokasinya ada di Embung Kaliasin, Genteng, Surabaya guys. Kapal selam ini jenis KRI Pasopati 410. Ini merupakan armada buatan Uni Soviet pada tahun 1952. Kapal ini pernah terlibat dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat loh dari penduduk Belanda. Kapal ini juga pernah terlibat loh dalam operasi Trikora KRI. Kalian bertanya-tanya nggak di sini gimana sih cara angkut kapalnya itu dari laut ke darat? Nah, ini ada 3 proses ya. Yang pertama, kapalnya itu dipotong beberapa bagian. Kemudian proses yang kedua itu diangkut ke darat, of course. Dan yang ketiga, kapalnya itu dirangkai atau disambung lagi sampai menjadi kapal selam yang utuh. Untuk berat penuhnya itu sekitar 1.300 ton. Wah, berat juga ya. Kemudian untuk di dalam kapalnya itu ada beberapa persenjataan, termasuk dalam torpedo steam gas sebanyak 12 buah. Dan untuk kapasitas awak kapalnya itu sekitar 63 orang, termasuk juga perwira. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin dari tadi aku tuh kayak masuk lagi. Nah, ini tuh emang cukup banyak guys ruangannya. Itu ada 7 ruangan dan setiap ruangan itu fungsinya beda-beda. Untuk ruangan pertama ini fungsinya itu tempat peluncuran torpedo. Nah, untuk ruangan yang kedua itu juga disebut sebagai ruangan serbaguna. Biasa digunakan seperti untuk istirahat, kerja, maupun makan. Harga tiketnya tuh cuma Rp5.000 dan ini gak bikin kantong and arm and a leg. Tapi kalau misalnya kesininya rombongan, ini lebih murah lagi, cuma Rp3.000. Nah, ini aku udah sampai nih di akhir ruangannya. Ini langsung menuju pintu keluar. Ini foto kalau misalnya malam-malam, kalau misalnya siang-siang kapalnya tuh kelihatannya kayak gini. Oke guys,
Setelah dari museum, aku sama teman-teman aku itu kita ketemuan di salah satu pasar yang juga di sana sambil cari peralatan buat nanti dipakai di sana. Ini salah satunya, nanti aku bakal beli cup buat nanti adik-adik pakai pas materi PHBS. Jadi sambil praktek gitu, sambil gosok gigi. Nah ini pakai cup ini guys. Oke guys, singkat cerita, setelah mendapatkan jadwal untuk pemberangkatan kita ke Sorong, itu tanggal berapa, akhirnya semua tim itu pergi ke Pelabuhan Tanjung Perak. Nah ini cukup penting ya. Di sini aku sama teman-teman yang lain, pokoknya kita tuh ketemu untuk seluruh tim, dan juga ada beberapa fasilitator yang bakal nanti meng-guide kita untuk melakukan kegiatan sosial di sana. Di sini aku ketemu banyak banget orang-orang dari seluruh tempat gitu, dan mereka juga memiliki background pendidikan dan juga profesi yang beda-beda. Ini cukup menarik sih. Sekarang mau briefing. Ketika bertemu dengan semua fasilitator dari kegiatan tersebut dan juga sudah berkumpul semua tim, maka kita melakukan kayak briefing lah gitu. Nanti kita dibagi gimana gitu, kemudian tempat di dalam kapal itu seperti apa, kemudian juga yang paling penting adalah kan namanya juga donasi tuh banyak banget ya guys. Jadi ketika di pelabuhan itu memang setiap orang tuh harus bawa gitu. Kita tuh harus bawa donasi gitu, kayak 3 dus, satu orang 3 dus. Sekarang kita udah ada di pelabuhan, udah check in. Nah ini barang donasinya, ditambah barang lala. Bang, capek ya? Capek banget. Minum dulu ya. Ini tim bersanding, ini tim freeway. Setelah beberapa jam akhirnya aku bisa di kapal, dan ini cukup penting banget sih guys. Tadi tuh berdesak-desakan banget sampai kayak rasanya tuh mau pingsan. Bahkan ada ibu-ibu yang kasihan banget anaknya sampai nangis-nangis kesakitan karena saking berdesakannya orang-orang. Tapi alhamdulillah udah masuk ke dalam kapal kita. Setelah kalian udah lihat nih seluruh dari kegiatan dan juga cuplikan videonya, nah di sini aku mau share dulu nih, ini disclaimer dulu. Jadi aku di dalam kapal itu selama 5 hari guys. Bayangin ngapain aja guys di 5 hari dalam kapal. Oke, karena banyak cara ya untuk bahagia. Jadi memang ya kita buat have fun aja gitu. Hal-hal yang dilalui bersama-sama tuh dengan hati yang tenang kayak gitu tuh pasti bakal seru ya. Di dalam kapal itu kita seru banget sih. Sebetulnya memang ya untuk kayak tempat tidurnya itu ada gitu, ada sheetnya, ada nomornya. Cuma di sini karena kita bawa barang banyak gitu ya, dan kemudian juga orang-orangnya itu banyak, dan ada kegiatan-kegiatan yang kayak misalnya kayak diskusi apa, dan itu sulit gitu ketika si tempat tidurnya tuh kayak pisah-pisah. Akhirnya fasilitator kami itu memutuskan untuk minta satu tempat ke kapalnya itu. Ya akhirnya kita dikasih tuh tempat, pokoknya itu tuh kayak di bagian tangga gitu, tapi nggak banyak orang yang lewat, bahkan nggak ada orang yang lewat. Baran tempat tidurnya kayak gini, jadi ada nomor-nomornya dan pisah-pisah. Ini segrup ada di sini, nanti yang lain ada di sana gitu. Ini juga salah satu jalan atau lorong menuju atau pindah ke deck ya. Ini kanan kiri ini adalah kamar guys, kamar kelas 1 dan 2 kalau nggak salah, atau pokoknya kayak kamar VIP gitulah. Nah ini orang-orang banyak banget di sini. Nah ini ruangan atau tempat yang biasa kita tinggalin. Ini tuh di sini kita makan juga, tidur juga. Nah untuk barang-barangnya itu di pinggir-pinggir semua. By the way, aku tuh naiknya tuh kapal Sinabung karena lumayan besar, jadi muternya tuh cukup jauh. Tapi di sini aku cuma turun di Makassar sama Bau-Bau aja guys. Ini ada beberapa tempat gitu, cuma memang yang paling lama tuh di Makassar. Di situ aku makan coto Makassar, terus kayak teman-teman aku sampai ke Pulau Sari, mereka nyobain es pisang hijau kayak gitu yang paling legend guys. Jadi emang jarak dari pintu keluar kapal ke luar itu cukup jauh. Jadi makanya kalau misalnya kalian cuma punya waktu sebentar, mending gak usah turun, stay aja di kapal, takut ketinggalan kapal. Nah di sini setiap pemberhentian kita bisa beli makan untuk stok nanti di perjalanan. Nah ini kalau misalnya kelihatan, ini tuh di deck paling atas. Di sini kita bisa menyaksikan pemandangan laut di sore hari. Ini bagus banget. Tapi anginnya super kenceng banget, makanya banyak orang yang pada pakai jaket. Aku sama teman-teman aku tuh
kita ngumpul di situ. Nah biasanya kita tuh ngehabisin waktu kayak sore abis sholat asar menjelang mau maghrib gitu, jadi nggak turun lagi ke dek bawah karena itu emang cukup jauh dan capek guys. Kita tetap stay di atas sambil ngeliatin sunset kayak gitu. Nah habis itu sholat maghrib baru deh kita pulang. Betulnya kita bisa sholat di dek yang kita tinggalin, cuma emang lebih kayak afdol gitu, kayak ikutnya di musola. Nah kalau misalnya udah mau mulai masuki lautan Maluku, ini aku udah mulai minum antimo karena itu guncangannya terasa sekali kayak gitu sih. Bener-bener shock sih, kaget juga pertama kali aku naik kapal dan ternyata seperti itu gitu. Nah akhirnya aku tuh nggak bisa tidur, jadi setiap mau tidur tuh harus minum antimo. Kalau enggak aku naik ke dek atas sendirian, aku tidur sambil duduk kayak gitu sambil ngeliatin laut. Nggak tahu, pokoknya nggak sadar itu akhirnya aku tidur aja. Tapi menurut aku ya yang penting kita tidur sih, dan kayak nggak mabok sampai kayak muntah kayak gitu. Setelah 3 hari di kapal, akhirnya kita dikasih kesempatan untuk kayak tur kapal gitu. Nah ini seru. Nah di ruangan ini tuh tempatnya mesin-mesin dioperasiin guys. Jadi di sini banyak banget mesin-mesinnya. Dan di sini kita juga dipandu ya langsung oleh Bapak Perwira dan juga ada nakodanya. Mereka juga di sini ngejelasin ini tuh sebenarnya fungsinya buat ini itu kayak gitu-gitu sih. Ini kita semua lagi bener-bener kayak lagi mencar ngelihat satu-satu mesinnya tuh kayak gimana aja sih. Dan di setiap sudut itu ada juga peta. Beda-beda ya? Ini ada teropong, jadi emang beda-beda guys teropongnya, mungkin juga sesuai dengan fungsinya kali ya. Di part ini kita dibagi menjadi 2 tim lagi. Jadi yang satu tim ini tetap stay dan yang satu lagi ini kita mau ke atas. Di sini sumpah anginnya kenceng banget guys. Ini kayak di cafe tadi, cuma mungkin ini karena nggak ada atapnya ya. Ini kita jalan tuh hampir sempoyongan dan aku di sini sambil pegang GoPro sambil kayak mau jatuh. Oh iya guys, bener-bener disclaimer banget. Nah, karena ini tuh pertama kali aku pergi ke daerah yang jauh gitu, keluar pulau dengan menggunakan kapal laut. Jadi ini tuh juga banyak pelajaran sih. Jadi ada beberapa hal yang kita harus perhatiin banget. Dan itu aku nggak tahu ya, karena ternyata di kapal itu sungguh panas guys. Bayangkan mungkin karena kita tuh di atas laut dan kayak di tengah-tengah laut dan di atas tuh matahari kayak gitu, kayak oh my god itu panas banget. Dan wajib banget sebetulnya bawa kayak kipas angin kecil yang yang portable kayak gitu, itu wajib banget. Dan yang kedua itu makanan sih, kayak makanan-makanan yang bertahannya lama tuh. Sebetulnya itu ada sih kantin, bahkan ada laundry juga dalam kapal, cuma kayak oh my god itu kita bisa bayangin betapa mahalnya harganya. Mungkin kayak sekali 2 kali fine lah ya, cuma untuk setiap hari gitu selama 5 hari itu kayak extravagant lah pokoknya. Ini penampakan restorannya tuh kayak gini guys. Di sini juga menurut aku banyak banget menu makanannya dan kita juga bisa dine in di sini. Ini di pinggir ada jendela jadi kayak sambil liatin pemandangan laut kayak gitu. Untuk akses ke sini tuh cukup jauh. Ini aku lupa sih tepatnya itu di dek mana. Cuma memang melewati jalan kayak gini sempit. Sebenarnya untuk jalan kayak gini sih wajar-wajar aja ya. Cuma nggak tahu kenapa orang-orang tuh pada tidur di sini. Entah mereka mungkin nggak punya tempat tidur atau apa, aku nggak tahu sih. Nah setelah aku sampai di Sorong, ini aku nggak sempat videoin di sini karena emang cukup tricky ya. Pokoknya kayak udah habis lah baterai dan sebagainya kayak gitu. Ini jarak antara kapal ya dengan pelabuhan Sorong. Akhirnya kita sampai, kemudian diteruskan dengan naik angkot kuning ke pelabuhan rakyat. Di sini emang lumayan cukup jauh sih, cuma nggak terlalu jauh-jauh juga. Masih bisa terjangkau lah menurut aku. Di Sorong ini ada juga masjid yang cukup megah, menurut aku bagus dan banyak orang juga di sana. Nah ini akhirnya kita naik di kapal ya, ini mau ke Warsampinnya pakai kapal pokoknya agak kecil gitu tapi nggak terlalu kecil sih, muat banyak orang. Akhirnya
udah sampai. Kita tuh ada 2 tim. Yang pertama itu adalah tim Freewen, yang kedua adalah tim Warsambin. Misalnya untuk yang Freewen ini tuh jaraknya nggak terlalu jauh dari pusat kota. Itu maksudnya masih agak lah. Sebenarnya nggak kota-kota banget, cuma kayak nggak terlalu pelosok. Nah, yang Warsambin ini cukup jauh karena kita di sini harus naik transportasi untuk melewati hutan, membelah hutan ya guys. Pas sampai dilanjutin estafetin semua barang-barang donasi dan juga keril ini diangkut naik damri ke sini. Damrinya juga ada 2 guys, jadi yang satu buat tim Freewen, yang satu buat tim Warsambin. Nah ini aku udah di dalam damri nih, kita udah mulai menjelajahi hutan-hutan, tapi ini masih di awal banget nih jalannya, masih juga ada masjid, juga ada kantor desa kayak gitu. Well, kita udah sampai di desa Warsambin. Ini penampakan desanya tuh kalau dilihat dari jauh tuh sekilas kayak gini. Ini cukup indah kan guys, indah banget. Nah, selama 5 hari aku di Warsambin ini, aku tuh dapat banyak banget pengalaman dan juga nilai-nilai hidup. Di sana tuh orang-orangnya tuh ramah banget, ngebantu banget untuk menikmati kehidupan bener-bener yang alam banget gitu. Nah, di Teluk tuh ada sebuah kayak bukit gitu. Nah, itu dikelilingi oleh bukit. Di situ banyak banget sumber daya alamnya kayak ikan, kemudian lobster, ada teripang juga kayak gitu. Dan orangnya tuh gak serakah gitu guys, kayak mereka gak mengeksploitasi banyak ikan gitu untuk dijual gitu. Cuma mereka tuh memikirkan bahwa nanti tuh ada kehidupan yang harus mereka siapkan juga gitu. Jadi gak boleh semuanya diambil gitu. Dan menurut aku itu sustainable development juga gak sih? Jadi guys, ini juga salah satu hal yang paling menarik. Jadi adik-adiknya tuh setiap kali mancing, mereka tuh gak pakai umpan sama sekali. Saking banyaknya ikannya tuh langsung nyamperin ke kailnya sendiri. Kegiatan aku tuh cukup padat banget ya di sana, cuma memang nggak semuanya aku record, tapi beberapa lebih banyak ke di foto sih dokumentasinya. Cuma untuk recording kayak gitu kayak hanya beberapa. Nah ini dia guys, kita juga bikin jadwal kegiatan supaya kegiatannya tuh lebih terarah. Khusus untuk divisi pendidikan ini kita pergi ke SD dan SMP yang ada di sana. By the way, jadi di sana tuh nggak ada SMA guys, jadi SMA-nya tuh adanya di kota. Ini dia materi PHBS dari divisi kesehatan. Jadi di sini ada beberapa dokter yang ikut dalam volunteer, dan ini adik-adiknya mau praktek gimana caranya gosok gigi yang betul gitu, sesuai dengan langkah-langkah menggosok gigi dan mencuci tangan yang baik dan benar. Tim kesehatan juga melakukan pengecekan kesehatan kepada masyarakat Papua di sana serta pemberian obat yang dibutuhkan mereka. Nah untuk rame-rame yang kayak gini, ini kita lagi bazar baju dan mereka boleh ambil baju dengan harga murah. Part yang gak kalah seru ini, kita sama-sama warnain tangan-tangan adiknya. Terus udah gitu, ini kita mau tempelin ke spanduk yang kosong. Nah di sini bisa ditulis nama dan tanda tangan. Terus juga ada yang kayak tulis harapan dan cinta-cinta mereka. Finally, di sini adalah akhir dari kegiatan dan kami semua berpamitan kepada adik-adik. Ini semuanya pokoknya disatuin. Nah, ini kepala sekolahnya yang ibu yang pakai baju coklat. Hari ini adalah hari terakhir kita. Sekarang kita mau pamitan sambil ngasih donasi daging kurban. Oke, dan setelah aku akhirnya selesai, ini bener-bener part yang paling sedih di sini. Di sini kita sama-sama nangis semua dan berharap bakal bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan guys, menurut aku kegiatan volunteer, kegiatan sosial itu tuh cukup penting banget bagi mahasiswa ataupun misalnya kita sebagai masyarakat umum mencintai ya kegiatan-kegiatan sosial. Ada sebuah kepuasan tersendiri ketika kita tuh bisa melihat orang lain tuh tersenyum, ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ketika kita mampu menjadi manusia seutuhnya. Untuk teman-teman yang lain yang mau ikut kegiatan sosial, kalian boleh banget untuk join di NGO mungkin NGO terdekat dari rumah kalian atau bahkan mungkin di skala nasional kayak gitu sih. Nah pokoknya selama perjalanan ini banyak banget hal-hal yang tadinya nggak aku temuin setelah aku bertemu dengan mereka, orang-orang bahkan kayak orang-orang di kapal gitu, dan kita sharing tentang kehidupan, tentang kondisi kayak gitu. Jadi lebih banyak ilmu sih yang didapat. Aku beruntung banget bisa berkesempatan untuk kayak pergi ke sana.
Nah oke guys, setelah panjang lebar banget ya, mungkin kalian kayak bosan mendengarkan aku berbicara. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan juga bagi kalian yang belum coba, silahkan untuk mencoba.